Kita akan mempelajari hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa digagas oleh Lavoisier. Yang kedua, hukum perbandingan tetap digagas oleh Proust. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda digagas oleh Dalton. Yang keempat, hukum perbandingan volume digagas oleh Gay-Lussac. Yang kelima, hipotesis Avogadro. Yang pertama, kita membahas hukum kekekalan massa yang digagas oleh Lavoisier, di mana massa zat sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi. Di sini contohnya soda kue, di mana soda kue ditambah dengan vinegar atau cuka, ditimbang dan ditutup karet balon. Setelah reaksi kita lihat adanya gas pada balon. Total massa tetap sampai akhir reaksi juga tetap, yaitu 3,861 gram. Di sini kita belum bisa membedakan massa zat setelah reaksi itu apakah semua produk atau produk sisa reaksi. Yang kedua, hukum perbandingan tetap yang digagas oleh Proust. Massa melakukan percobaan mereaksikan hidrogen dengan oksigen menghasilkan air. Jika H2 1 gram dan O2 8 gram, ternyata terbentuk H2O 9 gram. Ternyata tidak tersisa. Begitu juga dengan contoh yang lain, itu dapat disimpulkan bahwa air antara H2 dan O2 perbandingannya selalu tetap, yaitu 1:8 dan menghasilkan 9 bagian air. Yang ketiga yaitu perbandingan berganda digagas oleh Dalton. Dia menyatakan bahwa bila ada dua unsur senyawa atau lebih, maka massa salah satu unsur yang sama adalah bilangan bulat sederhana. Di sini dapat dicontohkan yaitu karbon dengan O2 dapat membentuk CO dan CO2. Di sini dapat dilihat juga perbandingan antara CO yaitu 1:1,33, sedangkan untuk CO2 1:2,66. Jika dibulatkan, maka perbandingan tersebut adalah 1:2. Yang keempat, hukum perbandingan volume yang digagas oleh Gay-Lussac. Dia menyatakan bahwa bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi adalah bilangan bulat sederhana, atau dengan kata lain, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Di sini dicontohkan yaitu CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Dapat dilihat volumenya akan berubah mengikuti koefisien pada reaksi dengan mengalihkannya. Yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Dia menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas bervolume sama memiliki jumlah partikel sama. Di sini menghubungkan antara volume dengan jumlah partikel, karena sebelumnya sudah tahu bahwa volume dapat dinyatakan dengan koefisien reaksi. Sekarang volume dapat dinyatakan sebagai jumlah partikel. Sebagai contoh, N2 ditambah dengan H2 menghasilkan NH3, maka jika N2 mempunyai 20 molekul, H2 60 molekul, dan NH3 40 molekul. Dengan demikian, kita dapat menghubungkan antara volume dengan koefisien reaksi dengan jumlah partikel. Sehingga Avogadro dapat menyimpulkan bahwa 1 mol sama dengan 6,02 kali 10⁻23 atom.